Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Kulsum dari Pendidikan Agama Islam. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam. Ilmu-ilmu dasar kependidikan dalam Islam. Pengertian ruang lingkup, manfaat, dan metode sejarah pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam adalah kata pendidikan yang umum kita gunakan sekarang dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah. Dengan kata kerja robba, kata pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah ta'lim. Dengan kata kerjanya alama. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arabnya tarbiyah wa ta'lim. Sedangkan pendidikan Islam dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah Islamiyah. Kata kerja robba mendidik sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pendidikan secara teoritis mengandung pengertian memberi makna atau upfounding kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan rohania, jika sering diartikan dengan menumbuhkan kemampuan dasar manusia. Jadi pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupan sesuai dengan cita-cita dan nilai hidup. Nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai cara kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik di dunia maupun ukhrawi. Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup pendidikan Islam. Bahwasanya ada beberapa ruang lingkup pendidikan Islam antara lain. Yang pertama, peserta didik. Kedua, guru atau pendidik. Yang ketiga, kurikulum. Keempat, metode dan evaluasi yang terakhir. Manfaat dari pendidikan Islam yang pertama, untuk mengembangkan potensi yang ada untuk anak didik muslim sebagai makhluk yang dapat dididik. Yang kedua, untuk mewariskan nilai-nilai budaya agama Islam kepada anak didik sebagai generasi penerus atau calon pemimpin umat. Yang ketiga, karena ilmu pendidikan Islam berlandaskan Al-Quran dan hadis, yang keduanya menggunakan bahasa Arab, dengan demikian dapat melatih dan mempraktikkan bahasa tersebut kepada anak didik muslim. Dan yang keempat, umat memberikan pengertian kepada anak didik bahwa dirinya hanya sebagai seorang muslim yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Tetapi ia juga seorang warga negara Indonesia memiliki falsafah hidup bangsa yang yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Metode sejarah pendidikan Islam. Dalam penelitian dan penulisan sejarah pendidikan Islam, ada beberapa metode yang dapat dipakai antara lain. Yang pertama, metode lisan. Dengan metode ini suatu objek sejarah dengan menggunakan wawancara. Yang kedua, metode observasi. Dalam hal ini objek sejarah yang diamati secara langsung. Yang ketiga, metode dokumentasi, di mana dengan metode ini berusaha mempelajari secara cermat dan mendalam segala catatan atau dokumen tertulis. Oke, selanjutnya pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Ya, Mahmud Yunus dalam buku sejarahnya Pendidikan Islam menyatakan bahwa pembinaan pendidikan Islam pada masa Mekah meliputi 1. Pendidikan keagamaan, yaitu hendaklah membaca dengan nama Allah. Semata-mata jangan mempersekutukan dengan nama berhala. Yang kedua, pendidikan akliyah dan ilmiah, yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. Yang ketiga, pendidikan akhlak dan budi pekerti, yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid. Dan keempat, pendidikan jasmani atau kesehatan, yaitu mementingkan kebersihan pakaian, badan, dan tempat kediaman. Baik, selanjutnya, cara Nabi melakukan pembinaan dan pengajaran pendidikan agama Islam di Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik. Yang kedua, pendidikan sosial, politik, dan keluarga negaraan. Baik, selanjutnya yaitu pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin.
Yang pertama, pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq pada tahun 632 Hijriah sampai 632 Muharram sampai 634 Muharram. Yang kedua, pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Umar Ibnu Khattab pada tahun 634 sampai 644 Muharram. Yang ketiga, pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Pola pendidikan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Selanjutnya, pola pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pendidikan Islam pada masa ini hampir sama dengan pendidikan pada periode Khulafaur Rasyidin. Namun pada masa Umayyah ini pendidikan Islam lebih mengalami perkembangan yang cukup signifikan, yaitu kurikulum pada masa Bani Umayyah. Pakar pendidikan Islam menggunakan kata al-madah untuk pengertian kurikulum, karena pada masa itu kurikulum lebih identik dengan serangkaian mata pelajaran yang harus diberikan pada murid dalam tingkat tertentu. Sejalan dengan perjalanan waktu, pengertian kurikulum mulai berkembang dan cukupannya lebih luas, yaitu mencakup segala aspek yang mempengaruhi pribadi siswa. Kurikulum dalam pengertian yang modern ini mencakup tujuan, mata pelajaran, proses belajar, mengajar, serta evaluasi. Selanjutnya, pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah kekuasaan. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1250 Masehi. Selama dinasti ini berkekuasaan, pola pemerintahan maupun pendidikan Islam yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan politik, sosial, dan kultur budaya yang terjadi pada masa-masa tersebut. Kekuasaan dinasti Abbasiyah dibagi dalam ilmu periode, yaitu pertama, periode pertama pada tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah, masa pengaruh Persia pertama. Yang periode kedua pada tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah, masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga pada tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah, masa kekuasaan dinasti Buwayhi pengaruh Persia kedua. Pada periode keempat pada tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah, masa Bani Saljuk pengaruh Turki kedua. Dan yang kelima, periode kelima pada tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah, masa kebebasan dari zaman dinasti lain. Zaman pemerintahan dinasti Abbasiyah dikenal dengan zaman keemasan dan kejayaan Islam. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan cinta ilmu pengetahuan sekaligus merupakan pusat kekuasaan politik dan agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat pada saat ini mencapai tingkat tertinggi pada masa itu. Pula umat Islam banyak melakukan kajian kritis terhadap ilmu pengetahuan sehingga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dinasti Abbasiyah menyumbang peran penting dalam soal alih bahasa atau terjemah. Penerjemah karya-karya paling penting sebenarnya sudah dimulai pada sejak pertengahan dinasti Umayyah. Ketika kekuasaan beralih ke tangan dinasti Abbasiyah, kegiatan penerjemah ke dalam bahasa Arab semakin marak dan dilakukan secara besar-besaran. Al-Masyhur termaksud Khalifah Abbasiyah yang ikut andil dalam membangkitkan pemikiran. Dia mendatangkan begitu banyak ulama cendekia dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan ke Baghdad. Oke, baik. Selanjutnya dasar-dasar pendidikan, pengertian, dan faktor. Secara universal, pendidikan dapat didefinisikan sebagai sesuatu cara untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi warga negara yang baik. Tujuannya untuk mengembangkan atau mengubah kognisi, afeksi, dan kondisi seseorang.
Terdapat 7 faktor pendidikan antara lain yang pertama faktor tujuan, faktor pendidik, faktor alat dan media, faktor isi atau materi pendidikan, faktor lingkungan, faktor lingkungan, faktor metode, faktor-faktor tersebut dapat membentuk sebuah pola interaksi atau saling mempengaruhi. Secara universal, pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi warga negara yang baik. Tujuannya untuk mengembangkan atau mengubah kognisi, afeksi, dan koneksi seseorang. Baik, selanjutnya fungsi dan peranan lembaga pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya. Pertama, lembaga pendidikan keluarga. Sebagai transisi pertama dan utama dalam pendidikan, keluarga memiliki tugas utama dalam peletakan dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Dikatakan pertama karena keluarga adalah tempat di mana anak pertama kali mendapatkan pendidikan. Sedangkan dikatakan utama karena hampir semua pendidikan awal yang diterima anak adalah dalam keluarga. Karena itu, keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal dan kodrati. Tugas keluarga adalah meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan anak berikutnya, agar anak dapat berkembang secara baik. Baik, yang kedua yaitu lembaga pendidikan sekolah. Akibat terbatasnya kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya, maka dipercayakanlah tugas mengajar itu kepada orang dewasa lain yang lebih ahli dalam lembaga pendidikan formal. Sekolah menjadi produsen penghasil individu yang berkemampuan secara intelektual dan skill. Selanjutnya, lembaga pendidikan masyarakat. Masyarakat sebagai lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pribadi seseorang. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya ikut serta menyelenggarakan pendidikan karena membantu pengadaan sarana prasarana dan menyediakan lapangan kerja. Partisipasi masyarakat membantu pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, di sini ada konsep pendidikan seumur hidup dan implikasinya. Pendidikan secara hidup atau lifelong education merupakan sesuatu proses pendidikan yang terus-menerus kontinu dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat dari bayi sampai meninggal dunia. Karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Pendidikan seumur hidup memiliki implikasi yaitu pada program-program pendidikan meliputi pendidikan baca tulis, kejuruan profesional ke arah perubahan dan pembangunan. Kependidikan meliputi para buruh dan petani, remaja putus sekolah, pekerja yang berketerampilan, teknisi dan profesionalis, pemimpin masyarakat dan golongan masyarakat yang sudah tua. Baik, di sini ada tokoh-tokoh pendidikan Islam. Salah satunya di antara banyaknya yaitu Ki Hajar Dewantara, Kartini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Seto Mulyadi, dan yang kelima Saur Marlina. Konsep pendidikan menurut Islam merujuk kepada informasi Al-Quran. Pendidikan mencakup segala aspek jagat raya ini, bukan hanya terbatas pada manusia semata, yakni dengan menempatkan Allah sebagai pendidik yang maha agung. Secara garis besar, konsepsi pendidikan dalam Islam adalah mempertemukan pengaruh dasar dengan pengaruh ajar, pengaruh pembawaan, dan pengaruh pendidikan diharapkan akan menjadi satu kekuatan yang terpadu yang berproses ke arah pembentukan kepribadian yang sempurna. Oleh karena itu, pendidikan dalam Islam tidak hanya menekankan kepada pengajaran yang berorientasi kepada intelektualisasi penalaran, melainkan lebih menekankan kepada pendidikan yang mengarah kepada pembentukan kepribadian yang utuh dan bulat. Selanjutnya, pendidikan dan peserta didik dalam perspektif Islam. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Di sini, peserta didik merupakan makhluk Allah yang memiliki fitrah jasmani maupun rohani yang belum mencapai taraf kematangan hidup berbentuk ukuran maupun pertimbangan pada bagian lainnya. Dari segi rohania, ia memiliki bakat, memiliki kehendak, perasaan, dan pikiran yang dinamis dan perlu dikembangkan. Strategi pengajaran pendidikan agama Islam. Strategi pembelajaran adalah
Perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari pengertian di atas ada dua hal yang perlu dicermati, yaitu pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran. Kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun pengertian strategi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu strategi yang menjelaskan tentang komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran pendidikan agama dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama-sama dengan bahan-bahan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dilakukan secara efektif dan efisien. Tujuan strategi pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan komponen utama yang terlebih dahulu harus dirumuskan dalam proses pembelajaran yang berfungsi sebagai indikator keberhasilan pembelajaran. Peranan tujuan ini sangat penting karena merupakan sasaran dari proses pembelajaran. Tujuan ini pada dasarnya merupakan rumusan perilaku dan kemampuan yang harus dicapai dan dimiliki siswa setelah ia menyelesaikan kegiatan belajar dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya komponen strategi pembelajaran. Pertama, tujuan pengajaran. Kedua, guru, peserta didik, materi pelajaran, metode pengajaran, dan yang terakhir, media pengajaran. Maka selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar mengajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah tujuan pembelajaran, guru, anak didik, media pembelajaran, kegiatan pengajaran, dan evaluasi yang terakhir. Lanjut, metodologi penelitian dasar. Nah, yang di sini metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, dan kepustakaan. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau upaya lebih untuk menekankan pada konsep pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan. Metode kualitatif dia namakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama, yakni dinamakan metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan dan dilakukan secara triangulasi atau gabungan analisis dan bersifat induktif atau kualitatif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut juga sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini disebut sebagai metode ilmiah karena metode ini telah memenuhi kaidah ilmiah yang konkret, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian baru berupa angka-angka analisis menggunakan statistik. Teknik kepustakaan adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok-pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang menulis teliti terkait masalah harga dan promosi yang berpengaruh pada volume penjualan menurut perspektif ekonomi Islam. Unsur-unsur yang terdapat dalam skripsi, latar belakang masalah, dan lain-lain. Skripsi tersusun terdiri dari berbagai unsur. Secara garis besar, unsur-unsur dalam skripsi dapat dipilih menjadi 3 bagian, yaitu unsur bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Dan di bagian akhir terdapat daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka didasarkan terhadap kepustakaan yang menjadi sumber daya dalam penyusunan proposal penelitian. Tujuan untuk penyajian daftar pustaka adalah memberi informasi kepada pembaca agar dapat menemukan dan dengan mudah sumber yang disebutkan di dalam isi atau teks proposal penelitian. Dan yang terakhir terdapat daftar riwayat hidup penulis, yaitu yang daftar riwayat hidup, biodata, atau kurikulum penulis,
proposal memuat nama lengkap, nomor induk mahasiswa, tempat dan tanggal lahir, semester keberapa dalam menjalani studi jurusan etnomusikologi, riwayat pendidikan mulai sekolah dasar sehingga masuk perguruan tinggi, karya-karya selama aktif menjadi mahasiswi. Kegiatan KO dan ekstrakurikuler yang pernah diikuti, pertemuan-pertemuan ilmiah yang pernah diikuti, dan penghargaan-penghargaan yang pernah diterima. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.